Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Kali ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang tak kamu pikirkan. Mencari keberadaan kamu. Orang ini bisa saja tidak kamu pikirkan ya, tapi dia malah mencari-cari keberadaan kamu. Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik terjadi sama pembacaan ini ya. Mari kita mulai pembacaannya. Orang ini, siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang pernah lari atau pernah ghosting dari kamu, pernah menghilang dari hidup kamu ya. Orang ini tiba-tiba menghilang, gak ada kabar gitu ya. Jadi ini jelas ya, ciri-cirinya adalah orang yang pernah ghosting kamu dan pernah menghilang dari hidup kamu ya. Yang berikutnya ya, orang ini ghosting dan menjauh dari kamu karena dia merasa dia butuh waktu untuk dia lebih baik menyendiri dulu, memikirkan bagaimana keadaan dan situasi hidup dia, dan merenungkan ya, dan begitu banyak kemumutan ya di dalam hidup dia, makanya dia memilih untuk lebih baik aku menjauh, menjernihkan pikiran aku, tapi kurang bijaksana karena ternyata jatuhnya ghosting. Buat dia menjernihkan pikiran tapi ke kamu ghosting ya gitu loh. Ternyata orang yang mencari keberadaan kamu ini tidak kamu pikirkan adalah orang yang broken ya, rusak ya, secara hati, secara perasaan, secara keadaan. Orang ini bisa saja sekarang sedang hancur gitu. Sedang hancur mungkin secara karirnya, secara keuangannya, secara hatinya ya. Otomatis ya, kalau karir kita berantakan, keuangan kita berantakan, pasti hati kita hancur. Tapi orang yang mencari keberadaan kamu ini sedang mengalami situasi berantakan, kehancuran tentang dirinya dia sendiri, perasaan dia sendiri gitu loh. Orang ini adalah seseorang yang secara memang tampilan itu punya tampilan yang boleh dikatakan menarik lah ya. Mungkin dia memang adalah tipenya kamu, bisa saja dia adalah seseorang yang good looking, bisa saja seseorang yang charming gitu loh ya. Tapi di sini juga ada gambar kupu-kupu, artinya ada banyak metamorfosis di dalam hidupnya orang ini, ada banyak proses ya. Orang ini memang sudah mengghosting sehingga memang sudah berjarak sama kamu, tidak ada lagi komunikasi ya, adanya perpisahan di antara kalian ya. Dan akhirnya karena dia ghosting, di sini saling memblokade, kamu memblokade dia, dia memblokade kamu ya. Di sini ada juga kata-kata jarak ya. Jadi bisa saja orang ini memang secara jarak jauh dari kamu, bisa saja LDR memang sebelumnya ya, bisa saja dia beda kota, beda negara, beda pulau ya. Yang berikutnya, orang ini adalah seseorang yang setelah dia lari, sekarang dia ingin mencari kamu lagi, ingin mengejar kamu lagi ya. Dulu mungkin kamu adalah seseorang yang pernah mencoba untuk mengejar dia, mencari dia ya, meskipun dalam situasi yang kamu tahu bahwa mungkin banyak toksik dalam hubungan kalian, tapi kamu pada saat itu berusaha masih mempertahankan dan mencari dia gitu. Dan sekarang orang ini kepingin mencari kamu. Orang ini berharap suatu hari di suatu tempat dia bisa bertemu dengan kamu lagi, bisa komunikasi lagi sama kamu ya. Karena ternyata orang ini bagaimanapun juga, ternyata setelah dia sudah running dan sudah ghosting ya dari kamu ya, ternyata dia masih terlepas dari itu semua. Matanya dia, pikirannya dia, hatinya dia itu ternyata masih terfokus sama kamu. Dan ternyata ada keinginan dalam diri dia, ada kerinduan yang mendalam, ada hasrat yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu dan masih sangat terfokus sama kamu gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang setelah sudah dia mengghosting dan menghilang, kalian sudah memberikan sebuah jarak, sudah menjaga jarak sama dia gitu. Karena kalian sudah merasa
cukuplah gitu loh, dengan banyak diberikan rasa sakit oleh orang ini gitu loh. Oke. Orang ini pingin datang, pingin minta maaf sama kamu. Jadi jelas orang ini mencari kamu kembali karena pingin meminta maaf. Oke. Kita akan coba lihat apa sih sekiranya isu yang membuat dia mengghosting kamu ya gitu loh. Apa sih yang menjadi isu atau masalah di antara hubungan kalian? Yang pertama ada isu-isu tentang pengkhianatan. Ya, jadi di sini ada yang mengghosting kamu karena adanya orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan sebagainya. Tapi di sini adalah ada energi tentang pengkhianatan. Ya, jadi itu menimbulkan rasa sakit. Ya, gitu loh. Dia pergi dengan orang ketiganya, orang keempatnya, orang kelimanya, apapun itu intinya adalah pengkhianatan. Ya, atau ada juga kebohongan. Ya, mungkin ada juga pengkhianatan secara perasaan, atau mungkin ada juga yang minjem uang kamu tapi nggak dibalikin, itu juga bisa. Berjanji tapi nggak dipenuhi, intinya adalah keywordnya pengkhianatan. Nah, selain dari pengkhianatan, yang menjadi masalah adalah dia yang tidak stabil, terus berpindah, on off ya. Orang ini nggak stabil, on off sama kamu itu ada. Ya, jadi kamu merasa bahwa kok sepertinya hubungan ini hanyalah sebuah persinggahan sementara yang dia tidak menganggap serius hubungan ini. Kayak kok nggak bisa staying gitu. Sikapnya juga tidak stabil, berubah-ubah terus, dan dia juga tidak pernah tetap. Sehingga kamu merasa bahwa kok aku kan bukan bus gitu loh. Kamu pergi jalan-jalan terus, aku rumah yang menetap gitu loh. Ya. Dan penantian. Artinya apa? Di sini sudah banyak mungkin dari kalian juga yang sudah lama menunggu gitu. Menunggu dia bisa berubah, menunggu dia bisa memenuhi janjinya, menunggu hubungan bisa jalannya ke arah serius. Tapi cuman yang terjadi adalah menunggu dan menunggu selalu dalam ketidakpastian, yang mana dia selalu tidak stabil, keluar masuk dalam hidup kamu, dan lagi-lagi berkhianat. Itu kombinasi. Ingat ya, kamu alasannya bisa dapat satu, bisa diborong semua. Kalau baca general reading, dengerin general reading, harus pinter-pinter menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu, karena ini energi banyak orang. Ya. Selain dari masalah itu, ada juga di sini yang punya masalah tentang keuangan. Jadi kombinasi ya, sudah keadaan keuangan yang kurang baik, pengkhianatan yang ada, menanti-nanti, mungkin juga di sini keadaan ekonomi dia juga nggak bagus gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini ya, sehingga membuat dia semakin sering on off gitu loh. Nah, dan sikap dia yang tidak bisa kooperatif gitu loh ya, sikap dia yang maunya sendiri, suka-sukanya dia sendiri gitu loh, sehingga apa ya Sora bilangnya ya, nggak bisa kooperatif gitu loh, nggak bisa saling mendukung. Kamu seperti berjalan dan berusaha menjalankan hubungan kamu sendiri, seperti hubungan satu arah jalannya gitu. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana keadaan dia sekarang ya. Bagaimana keadaan dia sekarang selain lagi berantakan. Dia sedang berusaha untuk berfokus membangun keuangan. Berarti keadaan keuangan dia lagi nggak baik-baik aja ya. Atau banyak di sini yang sedang berusaha untuk memfokuskan pikirannya dia itu, banyak dia sibukkan untuk mencari uang. Jadi kalau Sora lihat di sini memang sedang berantakan karena keadaan keuangan sedang nggak baik-baik aja. Jadi pengen fokus sama karir. Ada juga yang masih terus mikirin kamu sebenarnya. Oke. Di sini ada yang benar-benar berusaha pengen mencari kesuksesan, keberhasilan, pengen bisa nunjukin sama kamu kalau sekarang dia bisa jadi seseorang yang mungkin bisa kamu lebih respect, kamu lebih hormati, dan kamu lebih hargai. Oke. Sekarang kita mau coba lihat, kenapa sih ternyata dia itu, kenapa dia tiba-tiba nyari kamu? Selain ingin minta maaf, apakah ada alasan lain dia pengen nyari kamu? Ya. Orang ini ternyata masih punya perasaan sama kamu. Ternyata semakin berjarak, ya. Ternyata dia nggak kuat. Kalau harus jauh dari kamu, ada satu perasaan nggak kuat, kangen, rindu, dan tahu bahwa kamulah seseorang yang bisa bertahan sama dia di bawah tekanan gitu. Paham ya? Kamu tuh banyak kuat gitu loh, untuk menemani dia, mendampingi dia, menolong dia gitu loh.
Dan banyak dari dalam hati mereka itu masih ternyata punya harapan tersimpan ke kamu. Ya, ternyata masih banyak yang punya keinginan untuk memanifestasikan kamu. Karena kamu adalah salah satu orang yang paling bisa dia harapkan. Berarti sekarang orang ini memang butuh bantuan kamu, butuh support kamu. Ya, karena kamu sama ini memang sering sekali menjadi seperti sebuah lilin ya, memberikan dia cahaya, memberikan dia jalan keluar, memberikan dia pertolongan gitu loh. Kamu seseorang yang dia tahu lah, kamu bisa diandalkan dan kamu bisa bantu dia. Dan orang ini tuh sekarang sedang mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali konflik, ya. Sehingga dia merasa hidup dia itu benar-benar mumet. Dan gak ada kamu, semakin membuat kemumetan itu ada di sana. Ya. Begitu banyak konflik dan masalah yang dia berharap salah satunya adalah konflik dengan kamu bisa membantu untuk memperbaiki keadaan. Ada perasaan ikatan dia yang sangat mendalam sama kamu. Ada merasakan koneksi dan feeling yang dalam ya, deep love. Artinya di sini ada koneksi secara soulmate. Yang namanya kalau udah koneksi secara soulmate itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan dia sudah mulai menyadari semakin mendalam betapa pentingnya kamu dan betapa kamu berarti buat hidupnya dia. Jadi orang ini kenapa tiba-tiba sekarang mencari kamu lagi? Baru mulai bisa memahami dan baru bisa mengerti kalau ternyata kamu punya suatu arti buat hidup dia yang mendalam. Dan ternyata dia tidak bisa melepaskan kalau dia itu masih terpikat sama kamu, masih kepikiran kamu. Ada yang merasa bersalah, ada yang merasa jadinya masih kepo sama kamu. Banyak nih yang lagi kepo dan memperhatikan kamu terus ya, mau cari tahu keberadaan kamu. Tidak bisa berhenti memikirkan kamu terus-menerus. Ternyata dengan jarak yang jauh tidak bisa membuat dia melupakan kamu. Orang ini akhirnya melepaskan segala topeng yang dia buat dan dia tutupi. Banyak dari mereka ya yang menutupi perasaannya ke kamu gitu. Ya. Menutupi ya, bahwa selama ini banyak yang tidak dia ungkapkan. Dia itu merasa bahwa ini mungkin saatnya aku harus melepaskan apa adanya gitu loh ya. Perasaan aku gitu loh ya. Kepura-puraan aku. Dan merindukan intimasi sama kamu. Di sini banyak yang merindukan kedekatan sama kamu secara fisik ataupun secara perasaan. Jadi udah jelas ya, kamu tuh banyak membantu dan menolong dia. Dan dia semakin nih kan menyadari, merenungi, berpikir gitu. Jadi banyak proses di sini yang mendalam untuk dia bisa tahu bahwa kamu tuh punya arti yang mendalam buat dia gitu loh. Yang dia renungkan adalah sebuah penyesalan karena selalu ribut sama kamu. Ya, menyakiti kamu gitu. Itu yang cuma dia tahu. Dan kamu selama ini sudah sering mengalah dengan segala keributan kalian. Dia keluar masuk kamu masih bisa toleransi gitu. Dan kamu selama ini selalu berjuang mati-matian gitu loh untuk mempertahankan hubungan. Tapi dia yang malah mengghosting, menjauh, menghadirkan orang ketiga, orang keempat, orang kelima dan sebagainya. Realisasi perasaan dia yang mendalam semakin waktu semakin bisa dia sadari. Tuh Sora, kedepannya akan gimana jadinya saya dengan orang ini? Ada the moon. None of Wands. None of Cups. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, akan ada keterikatan masih memang secara emosi kalian tuh masih terkoneksi. Kalau yang Sora lihat di sini, masih ada koneksi yang kuat di antara kalian. Selain daripada itu, segala beban itu masih ada di dia gitu loh ya. Dan dia tahu untuk mengapproval ke kamu, meyakinkan kamu kalau dia sudah bisa berubah. Itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Karena secara intuisi kamu merasa belum bisa tenang, belum bisa percaya 100% sama dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang cenderung menolak kehadiran dia dalam hidup kalian. Itu yang Sora lihat. Ya.
Oke. Under the deck-nya adalah the Fool, awal yang baru. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini pingin memulai awal yang baru dan pingin berusaha lebih bijaksana dari awal yang baru itu, walaupun memang benar-benar mulai dari nol ya, gitu loh. Itu yang Sora lihat. Dia ada keinginan untuk lebih diberikan kesempatan untuk bisa lebih bijaksana gitu loh ya, untuk memperbaiki hubungan ini. Cuma kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian tuh yang masih terlalu sakit, terlalu kecewa, terlalu marah, yang sehingga merasa, dan banyak dari kalian yang merasa kayak, apakah aku cuma dipergunakan Sora? Apakah aku cuma dimanfaatkan Sora? Apakah nanti dia akan begitu lagi? Jadi ada traumatik yang membuat kayak cenderung kepingin nolak gitu loh. Kalau dia balik lagi, pingin ngejauh. Nah pertanyaannya, apakah orang ini sekarang benar-benar berubah dan apakah kamu boleh memberikan kesempatan? Ada perkara, ada keterpaksaan, ada sakral. Jadi gini, teman-teman, kalau memang kamu sudah tidak mau lagi sama dia, memang dia juga tidak bisa memaksa kamu ya. Oke. Tapi kalau memang ada unfinished business, urusan yang belum selesai di antara kalian karena menggantung ya, mungkin masih banyak unek-unek, masih banyak perkara yang belum selesai, diselesain lah ibaratnya. Apapun urusan kalian, soalnya nggak tahu urusan kalian apa detailnya ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang kamu pingin ungkapkan sama dia pingin ungkapkan sama kamu. Terus ada mungkin hal yang harus diberesin dulu. Istilahnya adalah selesaikan pemberesan perkara di antara kalian. Ya. Jangan sampai kamu balik hanya karena keterpaksaan. Ya. Tidak ada yang mempush dan memaksa kamu pastinya ya. Jadi gini, kalau memang kamu sudah nggak mau, jangan dipaksain. Jangan dipaksain karena kasihan, jangan dipaksain karena terlanjur sayang, karena dipaksain bla 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 bla. Ya. Sudah banyak pengorbanan yang kamu lakukan gitu ya. Dan jagalah hati dan perasaan kamu sendiri, karena namanya relationship dan cinta itu adalah sesuatu yang sakral dan murni. Sesuatu kepercayaan adalah sesuatu yang penting untuk dipertahankan ya. Jadi gini, kalau kamu sudah nggak mau nggak apa-apa, karena Sora di sini besar energi kamu tuh merasa kayak kecewanya sudah terlalu mendalam ya. Tapi juga jangan dibenci. Kenapa? Kalau dibenci merugikan kamu sendiri ya. Oke, orang ini juga sudah mendapatkan apa yang harus dia dapatkan kok. Setiap orang punya karma masing-masing ya. Kalau kartu dari Sora ya, daripada kamu terus capek, lelah gitu loh ya, selesaikan lalu berjalanlah, lanjutkan hidup kamu. Karena kalau kamu teruskan dengan orang ini, memang ya proses untuk dia menunjukkan sama kamu kesetiaan dia ya. Oke. Dan masih mungkin akan ada kekecewaan yang kamu dapatkan. Masih mungkin dia naik turun untuk masalah menunjukkan kesetiaan sama kamu ya. Daripada kamu capek, daripada kamu lelah gitu ya. Dan untuk teman-teman ya, bukan berarti Sora mendukung yang namanya perceraian, atau bukan Sora mendukung yang namanya perpisahan dan apapun itu namanya. Oke. Intinya adalah untuk kamu yang sudah bertahan selama ini bersama dengan orang yang kamu tahu sekian waktu selalu saja berjanji untuk berubah tapi tidak pernah setia, kamu sudah tahu jawabannya. Kita boleh memberikan orang kesempatan, tapi kalau sudah sampai sekian kali kita sudah tahu, ya sudah, itu udah hopeless. Sih, udah gak ada harapan. Memang orang itu sifatnya seperti itu. Daripada kamu terus menyakiti diri kamu sendiri, mempertahankan dan mengikat diri kamu dan menyiksa diri kamu dalam pernikahan yang tidak bahagia, kamu tidak akan bisa bahagia juga untuk membesarkan anak kamu. Kamu tidak bisa hidup kamu pun nanti akan udah hatinya sakit, hidupnya pun menderita. Sora tidak suka yang adanya perpisahan. Kalau memang masih bisa diperbaiki gitu loh ya. Ikut bimbingan pranikah gitu loh ya, untuk dibantu secara agama ataupun secara psikologi dan sebagainya ya, dengan anggota keluarga. Tapi kalau sudah nggak mau, ya sudah. Kamu kan sudah tahu gitu loh, berulang kali bahwa masalah dia adalah kesetiaan. Kalau soal di sini dia kepingin gitu loh, dia pingin berusaha mencoba lagi, tapi dia juga masih mungkin akan jatuh bangun dalam prosesnya itu. Sora bacakan energi apa adanya. Jadi buat kamu yang tidak siap untuk nanti harus mengalami ini lagi daripada terpaksa cuman karena sudah, bukan cuman ya, karena adanya pernikahan, jangan. Sora bilang ya, sisa umur kamu jangan dan sisa hati kamu jangan kamu habiskan untuk terus sakit dalam pernikahan yang tidak sehat gitu loh ya. Lepaskan.
Kalaupun orang tua kamu mengatakan bahwa mungkin orang-orang sekitar kamu kan pernikahan sakral dan sebagainya, betul. Tapi jangan sampai karena mempertahankan, kalau buat Sora ya, saran dari Sora, jangan sampai karena mempertahankan kesakralan itu, kamu malah menghabisi diri kamu sendiri pelan-pelan. Itu namanya adalah bunuh diri pelan-pelan. Apa bedanya? Kehidupan juga sakral, kelahiran juga sakral. Ya, jadi kalau sampai kita membunuh diri dengan pelan-pelan tapi dalam gitu ya. Orang ini punya realisasi tapi masih proses dalam hal itu, ya. Dan dalam prosesnya itu untuk teman-teman yang perempuan, kamu boleh pakai butterfly soul bracelet ya, dan healing heart necklace, kalung dan gelangnya. Yang ini untuk menyembuhkan trauma berulang, yang ini untuk menyembuhkan energi negatif. Dan untuk teman-teman cowok, kamu bisa pakai yang lion bracelet ya. Sora udah nggak jelasin panjang lebar lagi karena sudah Sora bikinkan video khusus untuk menerangkan apa produk ini. Nanti linknya Sora taruh di bawah untuk kamu mendengarkan penjelasan dan harganya, cara pesennya. Tapi ini produk dari Sora yang mungkin bisa membantu hati dan perasaan kamu ya. Kamu bisa banget order di sana ya, di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Tapi kan selalu ya, walaupun bagaimanapun juga pasti akan selalu ada pertanyaan kapan dia akan ada pergerakan. Jadi mungkin kamu sudah bisa antisipasi ya. Kamu sudah bisa antisipasi apa yang mau kamu sampaikan sama dia, dan kamu sudah bisa antisipasi juga jawaban apa yang kamu akan berikan sama orang ini atau harus bertindak seperti apa. Oke. Di sini campur ya, ada angka, ada zodiak, ada macam-macam. Oke. Ada 12, akan ada yang menghubungi 12 hari atau 12 minggu lagi, atau angka 12, 4 hari atau 4 minggu lagi, atau angka 4. Ada tanggal 2 atau hari Senin. Ada 7 hari atau 7 minggu lagi, Soranya akan ambil satu lagi. Ada Cancer yang paling kuat di 4 minggu atau 4 bulan lagi. Oke, sebagai tambahan Sora akan ambil charm ya, karena ini hanya ada satu zodiaknya, Sora akan tambahkan lagi. Nih ya, Gemini, Sagittarius, Aries, Sora akan tambahkan 3 lagi. Taurus, Leo, dan apa ini? Virgo. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita sekarang akan coba untuk alfabetnya. N, S, C, M, F, J, M, X, Z, J, G, R, D, C, dan O. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara telah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Untuk personal reading, untuk pembelian barang, pembelian kartu atau belajar kartu tarot dan teman-temannya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot dan link di bawah yang akan terhubung langsung dengan Sora di Telegram. Oke? Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. Sembuhkan hatimu, bawa ini ke dalam doa, dan Sora harapkan yang terbaik untuk hidup kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.